Usaha anak itu sampai buka cabang, Dia sampai beli mobil, mobil CR-V, ada juga mobil operasional juga, Carry juga ada, Alphard juga dia punya, itu. Pokoknya dalam 1 tahun itu dia buka cabang 1. Si Ana ini diajak sama si Abah ini masuk ke dalam gua. Jadi si Ratu Ular ini ngomong gini ke dia, ritual kamu selesai. Jadi si mbahnya itu nunjukin kantong, kata orang Sunda mah kanyut kunang. Nanti ini isinya setelah dibuka dicampur sama kuah yang ada di bakso sama adonan baksonya. Usaha Ana ini berarti udah 4 cabang, Sudah dalam keadaan lidahnya melet sampai sini sama bersimbah. Janin kami menghilang. Panjang sekali keluarnya. Iya, ke sini. Seperti ditarik gitu ya. Sepertinya. Aroma kuah bakso yang wangi semerbak memanggil pembeli untuk datang ke lapak. Katanya, rasa dari bakso sungguh tak biasa. Seperti ada bumbu yang dapat meningkatkan rasa. Bumbu yang didapat dari ritual kelam, hasil menumbalkan jiwa pada sosok pesugihan. Praktik hitam pengusaha warung bakso ini disaksikan oleh Teh Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Hari ini senang sekali Mang Ei dan tim kembali hadir untuk mengantarkan kisah pengalaman narasumber yang baru ya. Ada Teh Titin. Teh Titin sehat? Alhamdulillah Mang Ei sehat. Apa kabarnya nih? Sudah lama gak ketemu ya? Sehat, alhamdulillah. Dulu video Teh Titin yang ini sobat, nanti ditontonnya setelah ini. Barangkali penasaran, Teh Titin pernah tampil di Malam Mencekam dengan video yang sebelumnya. Yang ini kisah di tahun 2022 ya Teh? Ya, betul. Tahun 2022 Teh Titin ini mengantarkan temannya untuk melakukan pesugihan. Betul. Apa Teh Titin gak nasihatin dia? Sebenarnya sih udah. Cuman saya tahu dia tipikal orangnya seperti apa. Kekeh gitu? Kekeh. Jadi terpaksa ya? Iya. Oke. Teh Titin merasa berdosa gak? Pasti Mang E. Sekarang ini ya? Pasti. Ada merasa bersalah lah gitu. Bersalah ya. Nanti bagaimana akhir dari pengalaman Teh Titin ini kita nonton bareng-bareng ya. Teh, apa kegiatan sekarang? Ibu rumah tangga. Masih tetap ya, ibu rumah tangga. Nah sobat, jadi jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kita bersama menonton kisah dari Teh Titin. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Titin. Begini ceritanya Mang E. Awal tahun 2022 saya kan baru kena PHK. Jadi pagi itu karena hari terakhir saya ngantor, jadi saya memutuskan untuk pulang lebih awal. Jadi karena saya waktu hari itu saya galau, saya mampir dulu ke rumah sahabat saya. Kebetulan sahabat saya ini memang dia punya warung bakso, namanya Ana. Jadi rumah Ana ini sama saya itu 3 atau 4 kilo lah dari rumah saya jaraknya. Jadi Ana ini punya 3 anak. Jadi yang pertama yang paling besar itu namanya itu Rizal. Rizal ini udah rumah tangga. Yang kedua dia sudah kuliah, yang ketiganya itu yang bungsu waktu itu masih SMA.
Jadi si Ana ini dia single parent. Ya, single parent. Udah kebetulan Ana ini punya saudara laki-laki namanya Mas Pardi, tinggalnya itu Mang di belakang rumahnya dia, percis gitu. Ini nama yang ada diceritain dulu saya samarkan ya. Nak, aku baru di PHK nih gitu. Kata anak, ya terus gimana katanya. Saya kan kebetulan saya ibu 4 anak. Jadi waktu tahun itu anak saya ada yang masuk SMA dan ada yang masuk SMP. Ya kan saya butuh dana gede nih. Kalau saya di PHK artinya penghasilan dari suami saya nggak begitu cukup lah gitu tuh. Kata Ana, ya udah kalau lo mau kerja di sini aja. Saya lagi butuh orang nih kasir. Dan Ana ini dulu teman sekantor saya waktu di Jakarta. Dan yang saya tahu kehidupan Ana dulu tuh sama sekarang itu beda Mang Kalau sekarang kan dia punya usaha bakso. Kalau dulu itu sebelum ini dia kan ditinggal tuh sama suaminya meninggal. Ekonomi dia ini saya tahu persis seperti apalah susahnya gitu Ana ini. Jadi pernah suatu ketika itu dia datang ke rumah saya itu minta tolong lah Tin. Anak saya ini mau makan tapi saya nggak punya beras. Sampai seperti itu dulu tuh ke saya. Sekarang kan dia cerita katanya ini saya dapatkan ini dari warisan suami saya. Jadi suami saya ini dapat jatah warisan dijual dan ini saya dapat sekitar 30-35 juta. Jadi saya jadikan untuk modal usaha bakso. Sok kalau misalnya Titin mau nggak apa-apa. Saya lagi butuh kasir kata anak gitu ke saya. Tapi saya nggak bisa gaji besar-besar nih Tin gitu. Anak ini bilang ke saya, nanti jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nanti kamu ngomong sama suami kamu dulu. Kalau misalnya boleh, saya terima sih di sini. Saya udah ngomong sama suami izin, suami membolehkan saya kerja di situ. Ya memang waktu itu yang namanya makanan-makanan tuh nggak banyak yang udah mulai masuk tuh makanan-makanan baru yang viral-viral gitu kan. Ya otomatis kan yang namanya mie ayam atau bakso itu agak kegerus ya. Jadi orang-orang itu jadi lebih penasaran ke makanan baru, ke kuliner baru. Jadi anak ini ngerasa dia galau lah. Ini gimana ya caranya omset kita kan turun nih. Yang otomatis turun. Omset kita turun gini up lagi gitu tuh kata Ana. Saya bilang ke Ana, gimana kalau kita ngelakuin promo jadi kayak yang dine in, yang makan di tempat dapat minum untuk weekend kayak Jumat Berkah atau Jumat Sabtu Minggu ada promo kayak gitu, yang makan di tempat dapat minum gitu loh Mae. Ana nerima saran saya dengan baik waktu itu, iya dilakukan. Jadi tiap Jumat, Sabtu, Minggu yang makan di tempat dapat minum gitu. Cuman enggak begitu signifikan tuh kenaikan omsetnya. Waktu itu omset itu memang bisa dibilang kalau harian ya. Kalau harian itu 1,5 juta sampai 2 juta saya ngantongin kami gitu tuh omset. Kalau untuk weekend beda lagi. Karena dia juga usaha itu satu-satunya. Dan juga dia menghidupin anaknya juga, terus ada karyawan kami ini mungkin untuk biaya operasional, produksi segala macam kurang. Ya dibilang, saya kayaknya butuh lebih dari ini deh. Jadi suatu ketika itu mau selesai closing gitu, Ana manggil, nanti kamu kalau udah selesai ke saya ya, ada yang saya bicarakan, saya ingin saya bicarakan kata Ana gitu. Saya datang ke Ana, saya bilang ada apa gitu. Tin, saya dapat informasi katanya ada di Jawa Timur itu ada tempat kita ngalap berkah yuk ke sana. Pemikiran saya namanya ngalap berkah tuh ziarah kah atau memang keajengan kah gitu tuh pikiran saya, atau itikaf di mana kayak gitu tuh. Saya bilang informasi dari mana? Ada katanya. Soalnya ini ada orang yang ini A1 lah, informasi A1 kata anak. Tapi warung gimana nih? Gitu kan saya tanya gitu. Warung gimana?
tutup aja tah seminggu, kata anak bilangnya gitu. Tapi kamu izin dulu sama suami kamu, tapi jangan ngomongnya jangan mau nganter saya ngelap berkah, mau nganter saya ada perlu nganter anak gitu, ada perlu ke Jawa Timur ke keluarga lah, urusan keluarga gitu. Saya bilang oke. Jadi di hari yang ditentukan itu kami berangkat Mang berangkatnya itu pakai kereta ke tempat itu, nggak langsung bisa stasiun, jadi ada transit tuh, kita transit ke Kediri, nanti naik Rapidoho ke Tulung Agung gitu. Nah uniknya lagi dari stasiun itu tuh kita nggak bisa mengakses angkutan umum. Jadi ada satu angkutan pakai L300. Ya uniknya lagi L300 ini nggak sampai semalam sampai jam 4 sore aja. Jadi lepas dari jam 4 sore itu udah nggak ada angkutan lagi, kecuali kalau misalnya bawa kendaraan pribadi ya itu bisa. Waktu itu bisa dibilang lumayan mahal lah, satu orang tuh mintanya 150.000 supirnya untuk ke tempat itu. Anak ngomong nih sama supirnya, Mas kalau misalnya saya tawar jadi 250 gimana, kita berdua nih ya 250.000 lah katanya gitu, soalnya ya nggak ada lagi. Supirnya mengiyakan. Tempatnya itu Mang jadi nanti ngelewatin pemukiman, naik ke gunung, ke bukit. Ya, bukit itu jadi kayak bentuknya padepokan saya lihat. Jadi si padepokan ini nanti berhadapannya langsung dia berada di atas bukit. Si padepokan itu nanti berhadapan langsung sama pantai selatan. Saya pikir oh ini tempatnya bersih, tempatnya bagus, kayak banyak lah, maksudnya nggak cuman kami di situ, ternyata ada banyak orang juga di situ. Kita udah nyampe situ berarti udah mau gelap, jadi nggak bisa langsung ketemu sama mbah yang menanganin tuh. Jadi yang nanganinnya itu yang kata Ana bilangnya ngelap berkah ini, nanti ketemunya sama si mbah, namanya dipanggilnya mbah di situ. Karena nggak bisa hari itu ketemu, jadi ada asisten yang bilang, ibu-ibu karena nggak bisa ketemu hari ini, jadi besok pagi baru bisa ketemu sama mbahnya. Kita disuruh nginep, kita disediain pavilion. Ya, di pavilion itu ada khusus perempuan, kalau yang laki-laki kan dipisah. Ya, ini perempuan, jadi ada sekitar 6-7 orang lah di situ. Nggak cuman saya sama anak aja. Ya karena memang itu saya udah lama ya nggak ninggalin anak-anak jauh gitu tuh, ya kepikiran lah Mang ya. Pas itu saya ngeliat tuh jam itu masih sekitar jam 1 lah. Karena saya nggak bisa tidur, saya keluar dari pavilion. Itu kan jadi anginnya agak kencang karena angin laut ya, nggak rasa dingin lah kayak gitu. Jadi saya tuh tertarik sama satu patung Semar, karena di sekitar situ juga pencahayaannya nggak begitu terang Mang jadi agak temaram gitu tuh ya, lampu-lampu yang kuning warna kuning kayak gitu tuh, yang namanya bau dupa, ada bau menyan kayak kan terasa bau. Jadi saya pikir itu saya tertarik sama si patung Semar ini. Jadi saya kan ini patung Semar, berarti si patung Semar ini madepnya juga sama aja ke laut ke sana. Saya tuh dari pinggir ngelihatnya ya, dari pinggir. Jadi patung Semar ini, saya yang bikin saya menarik ini di pinggir patung Semar yang sebelah sini kok kayak ada siluet yang lain gitu tuh. Semakin saya deketin kok kayak semakin jelas. Jadi kayak ada siluet yang lain di selain si patung Semar. Jadi saya tuh mau tergini Mang ternyata itu nggak cuman saya pikir yang tadinya kain, ternyata bukan. Saya lihat sok pocong, tapi pocongnya ngebelakangin saya. Jadi pocongnya madepnya sini, nggak madep ke sana. Jadi saya dilihat dari belakang. Saya kaget, saya lari ke pavilion kan. Saya nindirin anak. Saya bilang, nak, pocong nak. Yang anak yang lagi tidur kan kaget ya, apa-apaan sih lu, apa-apaan gitu kan, sakit tahu, dari mana, bilang ada pocong, karena saya nggak bisa ngomong banyak, namanya orang ketakutan ya. Bilang lagian kamu di tempat begini kelayaban, udah tidur aja. Jadi malam itu tuh saya tidur itu takut, sebisa mungkin baca-bacaan lah gitu, sampai besok paginya ketemu sama si mbahnya. Jadi di
di ruangan tuh Mang kita dipanggil tuh ke ruangan kayak ke ruangan kamar yang 4x4 lah. Ana bilang yuk masuk sama saya gitu tuh, saya nggak mau sendirian. Jadi saya masuk sama Ana tuh ke ruangan itu kan, ke ruangan si Mbah itu. Ana memperkenalkan diri, dia mengutarakan maksudnya kalau dia pengen warung baksonya ini warungnya rame. Si Mbah bilangnya kalau pengen rame katanya ada yang harus dilakukan. Jadi Ana ini diminta untuk tirakat 3 hari. 3 hari di tempat itu. Nanti sebelum nanti saya kasih sesuatu harus ada tirakatnya dulu, tapi dibaringin dengan puasa Mang Jadi 3 hari itu anak itu diminta puasa. Si Mbah ini kan lirik ke saya nih, mungkin ini siapa gitu, pokoknya ini karyawan tapi udah kayak saudara saya gitu, kata anak bilangnya. Jadi sama si Mbah ini saya juga diminta untuk nanti saya kasih sesuatu bacaan untuk bantu lah. Jadi ada ritual khusus untuk anak sendiri. Jadi sebelum dia baca mantra di pavilion itu ya, dia tuh dimandiin dulu Mang sama si Mbah itu. Saya dimandinya di mana saya nggak tahu, pokoknya ada ritual dimandiin dulu sebelum si anak ini ritual di pavilion itu. Saya dikasih bacaan-bacaan itu untuk bantu anak. Jadi waktu pertama kan ada 7 orang tuh, ya kesini-sininya kan 4 orang. Yang ada yang stay di pavilion itu. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada masalah. Jadi anak ini puasa ini dari puasa tuh mulai startnya itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan bukanya nggak boleh makanan yang ada rasanya. Puasa mutih kalau kayak kita mah gitu. Ya, jadi hari terakhir ini, malam terakhir nih, ya saya tuh karena pegel ya, kan mulai startnya kan dari jam 10 itu sampai jam 2. Kalau udah jam 2 selesai, boleh istirahat gitu. Jadi si anak ini kita kan kalau ritual di pavilion itu kan lampu dimatikan, tapi cahaya itu dari luar masuk Mang Jadi nggak begitu gelap-gelap amat lah. Jadi orang-orang yang sekitar saya itu masih saya kelihatan. Kita kan pakai mukena tuh. Ya, saya tuh belakangnya anak karena saya pengen senderan, itu nyender ke tembok gitu tuh. Maksud saya tuh saya pengen nyender biar nggak pegel-pegel amat. Jadi kan ada 4 orang, 2 orang sebelah sini, saya 2 sama anak depan sama belakang. Jadi saya tuh ngelihat nih, di pinggirnya anak ini mepet di sini, berarti mepet di sini, sampingnya anak ini ada orang lain. Pikiran awal saya, mungkin yang lainnya mungkin agak mepet duduk, jadi kan dari belakang kan kelihatan. Cuma kalau saya hitung lagi ternyata kita berlima jadinya Mang Saya perhatiin saya belum ini nih, belum ngeh banget gitu tuh. Saya lebih perhatiin lagi, ternyata si sosok ini ternyata si yang namanya cahaya itu tembus. Jadi nggak padat banget tuh. Sebenarnya ini bukan orang nih. Pikiran gitu. Jadi saya istighfar. Ada setengah jamnya baru sosok itu menghilang. Besok paginya anak cerita ke saya kok aneh ya Tin, semalam tuh kayak ada seseorang itu di pinggir saya. Saya bilang mungkin tirakat kamu diterima. Karena saya pribadi pun saya melihat, cuma saya nggak mau ngomong. Ya pokoknya saya nggak mau ngomong. Kenapa? Karena pikiran saya itu ya takutnya anaknya pikir yang enggak gitu. Nah, udah pagi dipanggil, Mbah pengen ketemu, kata asistennya tuh. Saya pikir nih anak ngalap berkah kok makin temen, sampai ada ritual kayak pengen nyumpang. Pikiran saya karena udah nyampe situ, ya wis lah, terus mau gimana? Nah, dipanggil di ruangan itu lagi. Jadi si mbahnya itu nunjukin kantong apa yang kayak bisa diserut gitu tuh. Kata orang Sunda mah kanyut kunang. Tapi sebelum dikasihkan, si mbah ini minta mahar Mang Ini ada maharnya. Maharnya itu 5 juta. Kata si mbah yang itu tuh, Ana menyanggupi. Apa itu? Gitu kan. Saya mau, karena udah ritual juga kan. Nanti ini tidak bisa dibuka di sini. Jangan dibuka, omat ya, jangan dibuka di sini, jangan dibuka di jalan. Nanti dibukanya kalau sudah di rumah.
kata si mbah itu bilangnya. Nanti ini isinya setelah dibuka dicampur sama kuah yang ada di bakso sama adonan baksonya, kata si mbah itu bilangnya. Pesan ke anak sudah bayar, sudah memahari, kami pun pulang gitu kan, pulang ke Cirebon. Selang 2 harian lah Mang anak telepon pagi-pagi tuh jam 5 pagi ke saya, Tin kesini sih ke rumah. Saya bilang saya kan kerja jam 9 ya kan, itu jam pagi-pagi udah. Soalnya kantongnya belum saya buka, kata anak bilangnya. Ya udah sok kamunya sini kita buka bareng-bareng. Dibuka Mang sama saya tuh, sama kita gitu, sama saya sama anak. Ternyata isinya tuh garam sama kayak bumbu kering tuh. Jadi nanti si garam ini dicampurkan sama kuah bakso yang bumbunya ini sama adonan bakso. Ya udah tuh 2 hari 3 hari itu nggak ada perubahan Mang sampai 1 minggu itu nggak ada. Kalaupun iya ada perubahan pun ya weekend itu gitu tuh. Saya tuh gini, pikiran saya, ini anak udah jauh-jauh dari sini ke Jawa Timur begini aja, jangan-jangan ketipu nih. Nyata aja dia ngomong, kamu ngerasa sih nggak sih kalau warung kita tuh biasa aja begini-begini aja, ngerasa nggak sih kamu, jangan-jangan gue ketipu lagi nih. Dia ngomong kayak gitu. Ya terus gimana ngomongnya, soalnya si mbahnya bilang setelah ngelakuin pencampuran itu 3 hari, lama-lamanya 1 minggu itu udah ada reaksi. Ini mana nggak ada reaksinya? Wah nggak bisa nih, saya diketipu nih. Telepon lah Mang telepon tuh anak tuh sama ininya, sama si mbahnya. Kan marah-marah dia tuh kan, marah-marah. Ini kayaknya saya ditipu kalian. Saya minta refund lah, minta dibalikin duitnya. Pokoknya gimana caranya saya nggak mau tahu gitu kan. Pokoknya dia tuh marah-marah gitu. Marah-marah, nggak cuma marah-marah di telepon. Jadi kita yang di warung baksonya itu kena impasnya juga, marah-marah gitu. Makanya kita harus balik lagi deh ke sana. Balik lagi kita ke sana, ke Jawa Timur. Saya nggak, pokoknya saya ngerasa dibohongin kalau kayak gini sih. Itu bukan uang yang sedikit loh kalau buat saya, kata anak. Karena dia udah marah-marah, saya bilang kayak gini, nak, belum tentu kamu balik lagi ke sana, kamu nggak kena lebih besar. Itu bukan jarak yang dekat loh. Jawa Timur jarak yang jauh, beda provinsi. Kamu ke sana nanti dibohongin lagi, lebih besar lagi kenanya. Bayangin aja, itu tuh saya tuh udah bener-bener, maksudnya tabungan saya, kata anak gitu tuh. Dikirain tuh kan ini kan buat kelangsungan kita, buat kamu juga, buat kita. Kalau usaha ini sampai gulung tikar gimana? Iya betul, saya betul. Udah mungkin dia agak lebih tenang 2 bulan atau 3 bulanan lah Mang Dia senyum-senyum. Saya punya informasi, tapi kayaknya ini saya yakin berhasil, kata anak. Dengan yakinnya dia bilang kayak gitu. Kamu tahu nggak Tin, saya mau ngelakuin apa, katanya. Apa? Saya mau ngelakuin pesugihan. Gila, aku bilang gitu kan. Ini anak udah kamu tuh udah nggak, bukan kerasukan setan lagi, tapi didemit, kan. Tapi ini tanpa tumbal loh, kata dia bilang. Soalnya ini sahabat saya pun yang lain katanya di luar kota itu tanpa tumbal, katanya gitu. Saya bilang, mana ada yang namanya pesugihan tanpa tumbal, semuanya pesugihan pasti dengan tumbal. Saya bilang gitu. Nah jangan gila deh gitu kan, beneran lo harus bantuin gue, katanya gitu, harus nemenin kayak gitu lagi. Terus saya bilang, terus baksonya gimana? Baksonya nanti kita tutup lagi. Saya bilang jangan, dia kan punya anak tuh Mang punya anak yang gede tuh ya, punya anak yang gede yang udah rumah tangga. Ya udah diajang pegang aja dulu, jangan ditutup, eman kalau ditutup, saya bilang kayak gitu. Ada topi bagus nih, pakai wah asik nih buat nongki, bawa pulang Waktu awal itu kan saya berangkatnya pakai kereta, kalau sekarang berangkatnya pakai travel. Ya saya sama anak berangkat tuh pagi-pagi pakai travel. Jadi antara perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan
di atas jembatan Losari itu kesananya kan udah masuk di Jawa Tengah itu ada perbaikan jalan Mang jadi lalin itu agak tersendat gitu. Saya di atas jembatan itu, saya ngelihat bapaknya anak udah meninggal, orang tuanya. Saya tuh ngelihat itu, saya bilang, nak, bapakmu nak. Pas anak ibu sosoknya udah hilang. Udahlah gak usah yang macam-macam, perasaan kamu ngomongnya macam-macam aja dari kemarin. Udah tugas kamu nemenin saya, kata anak gitu. Udahlah main handphone aja udah, kalau nggak tidur, kata anak. Jadi si anak itu sibuk dengan handphonenya tuh Mang mungkin dia menghubungi orang yang di sana juga, saya nggak tahu. Itu terulang lagi ketika mau masuk Jawa Timur. Jadi di jalan yang kiri kanannya itu masuk kayak hutan tuh. Terulang seperti itu lagi. Saya ngeliat sosok bapaknya lagi begitu. Cuma kali ini dia gitu tuh. Jadi geleng kepala tuh seolah-olah melarang, udah baliklah gitu tuh. Saya ngomong ke anak begitu, saya mana nggak mungkin didengar lagi, nggak didengar. Udahlah, bapak saya udah nggak ada, nggak usah kayak ngaco-ngaco. Nyampe Jawa Timur tuh udah gelap Mang sudah gelap. Kita dijemput sama orang di sana. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Pokoknya kami tuh dijemput itu sama anak, kenalannya anak. Kalau awal itu kan Padepokan bentuknya. Ya kali ini kita tuh kayak ke tempat yang gubuk tuh Mang Jadi di gubuk itu kayaknya sih Kuncen mungkin. Soalnya umurnya juga udah tua tuh. 75-80 soalnya ada bongkok tuh. Si anak ini bilang kalau saya dapat kenalan. Teman saya katanya di sini ada pesugihan tanpa tumbal. Si Kuncen itu si Abah, kita panggil Abah aja, bilang gini. Gitu. Jadi si Abah itu seakan-akan mana ada yang seperti itu gitu. Abah bilang, kalau misalnya kamu ragu jangan. Kalau misalnya sudah yakin silahkan, karena di sini tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Entah dapat keberanian dari mana, anak bilang oke. Karena saya sudah sampai sini, apapun resikonya saya tanggung. Si Abah itu ngomong, jadi yang harus dipersiapkan apa saja. Termasuk bekakak, termasuk kerjaan pasar, bunga, segala macam, kayak cerutu apa gitu tuh, sajian-sajian yang lain. Karena kita kan dari jauh ya, jadi nggak mungkin sempat menyiapkan. Dikasih uangnya tuh Mang cuman uangnya aja 6 juta ke Abah itu, dikasih 6 juta untuk sajiannya lah, untuk menyediakan sajiannya. Besoknya udah si sajian sudah lengkap ya. Jadi mulai startnya ini jam 12 malam, akhirnya kan besok malamnya. Jadi saya ini diminta nunggu Mang Kita tuh kayak dibawa ke atas lewat tangga tuh, tangga kayak gunung tapi enggak. Itu kalau kata itu namanya Gunung Wilis. Jadi di Gunung Wilis itu kita di tempat ritualnya tuh kayak ada tangga tuh. Jadi kita kan pengen tangga. Si Ana ini diajak sama si Abah ini masuk ke dalam gua. Ya 50 meter di depan gua ini ada saung tuh. Ya di saung itu saya nunggu anak ini kan mulai ritual anak kan jam 12 malam sampai hampir pagi jam 3 atau setengah 4 lah gitu. Nginep di situ ya? Iya, nginep di situ. Saya berarti nunggu anak itu ritual selesai itu hampir pagi. Pagi tuh anak keluar tuh Mang dari gua ngajak saya pulang, yuk pulang gitu. Saya bilang udah selesai, udah katanya gitu. Si Abah ini bilangnya nanti tinggal ditunggu katanya gitu. Kan saya nggak ngerti tuh yang mereka omongin apa, yang terjadi di dalam juga kan. Saya nggak tahu karena saya nggak lihat, jadi saya pulang. Di perjalanan ngobrol pun Ana lebih banyak diem Mang nggak kayak waktu pertama ini. Kalau saya ngajak ngobrol pun dia lebih banyak diem. Jadi selama perjalanan dari Kediri, dari Gunung Wilis itu sampai nyampe Cirebon itu dia lebih banyak diem. Sudah ada sekitar hampir 3 mingguan lah. 4:30 pagi saya dibangunin sama suami saya. Mah, bangun mah. Tika,
meninggal. Jadi Tika ini istrinya dari si Rizal, menantunya Ana. Saya langsung ngeh, Mang wah jangan-jangan nih anak ngorbanin, numbalin menantunya nih. Dan kebetulan si Tika itu lagi hamil, Mang Saya buru-buru sama suami ke situ, udah banyak orang yang layat lah gitu ya. Yang namanya orang tajiah kan pasti kan ada selentingan orang ngobrol-ngobrol ya. Katanya janinnya hilang. Saya untuk nanyakan pun nggak mungkin kan, orang dalam keadaan berduka gitu, janinnya hilang katanya. Jadi saya tuh ngelihat jasadnya Tika itu karena saya penasaran, orang ngomong katanya itu Tika janinnya hilang. Terusnya saya ngedeketin, ini memang si Tika tuh ngerembes darahnya tuh masih kelihatan tuh, Mang Jadi ngerembes ke kain kafannya tuh masih kelihatan darahnya. Orang kan jadi pasti kan gosip tuh jadinya tuh. Ada apa nih gitu. Waktu dikebumikan sih memang nggak ada terjadi sesuatu sih, maksudnya normal aja, nggak ada terjadi hal sesuatu apa gitu, nggak. Pokoknya dikebumikan lancar aja. Ya cuman itu kondisinya Dika begitu gitu tuh. Karena saya nggak berani nanya karena lagi berduka, ya udah gitu tuh. Pikir saya nantilah nunggu kalau udah agak-agak tenang gitu. Jadi pasca dikebumikannya Tika itu semingguan lah. Itu yang namanya warungnya Ana itu rame. Laris, Mang Yang namanya orang datang tuh, pelanggan, mobil, motor. Itu nggak kenal weekend, nggak kenal hari biasa, itu saya kewalahan. Padahal nggak ada perubahan bumbu atau apa? Nggak ada. Saya sendiri kan kasirnya nih, saya kewalahan. Tetap ya pikiran saya ke sana. Jadi ini anak numbalin jangannya pesugihannya jadi nih. Pikiran saya ke situ. Satu bulan kejadian itu si Tika meninggal, saya memberanikan diri nanya ke Ana. Karena udah mau close kan, mau tutup seperti biasa. Saya bilang, "Nak, saya boleh nanya enggak?" Itu kan. Kamu kemarin yang ke Gunung Wilis itu, pesugihan itu jadi tah? Saya tanya gitu. Ana gini. Dia diem, tapi dia bilang, "Iya, jadi." Apa yang terjadi? Bilang gitu. Cerita Mang dia tuh. Jadi dia itu masuk ke gua ya sama si Abah ini, dikasih mantra segala macem. Dia tuh sila, duduk di depan sajennya. Dia duduk di atas batu ya. Jam 2-an lah mungkin katanya, soalnya udah mau selesai ritual, udah mau selesai. Itu dia tuh perasaan tuh dingin banget, kayak ada sesuatu yang ke badannya tuh, itu dingin. Jadi si anak ini takut tapi penasaran, kayak kayak ular tuh, tapi dingin gitu ke badan dia tuh. Karena dia penasaran, dia melek matanya. Sosoknya ular, sosoknya ular perempuan, tapi badan kesini perempuan, ininya ular. Jadi si ratu ular ini ngomong gini ke dia, "Ritual kamu selesai," bilangnya gitu. Setelah si ratu ular ini hilang, si Abah masuk. "Ikut saya, Bu," katanya. "Ritualnya nggak cuma di sini, tapi tugasnya kamu ikut saya." Jadi anak ini dibawa ini ke satu sumur, Mang satu sumur. Tugas kamu sekarang kamu lihat sumur itu, dalam sumur itu. Soalnya dalam sumur itu yang kamu lihat itu adalah tumbal pertama kamu. Kata si Abah. Sama anak kan dilihat tuh. Ternyata yang dilihat itu orang tuanya, Mang orang tuanya dari anak. Ngomonglah kata anak, "Ini orang tua saya, tapi posisinya orang tua saya sudah meninggal, Bah." Sama si Abah disuruh lihat lagi. Yang dilihat itu ternyata Tika, menantunya, lagi makan. "Saya lihat menantu saya," kata Ana. Ya. Jadi waktu pertama orang tuanya. Iya, karena orang tuanya sudah meninggal. Ganti yang kedua. Yang dilihat ulang. Yang itu
Dia lihat menantunya itu Tika yang lagi hamil itu makan. Berarti nanti tumbal pertama kamu adalah menantu kamu. Jadi ini dikasih 1 genggam ketan, beras ketan. Tugas kamu nanti ini olah beras ini menjadi makanan untuk Tika, dan 1 buah kelapa hijau. Nanti kelapa ini kamu kasih juga ke Tika. Omat, makanan yang kamu kasih buat Tika tidak boleh ada satupun yang makan. Ini khusus Tika. Mungkin itu penyebabnya kenapa anak perjalanan waktu pulang dari Kediri, dari Gunung Wilis itu ke rumah tuh diem aja. Mungkin itu dia sedang memikirkan itu. Jadi kata Ana, nyampe rumah nih, udah sampai rumah ya, udah sampai rumah ini Ana tuh bikin si beras ketan ini jadi makanan kayak jajanan pasar yang ditaruh di kelapa tuh ya. Kata si abahnya nih, nanti kalau kasih ke Tika jangan pakai piring tapi dialasin daun, pakai daun, jadi dibungkus pakai daun. Si kelapanya dipapas jadi minuman. Dia datengin menantunya, ini Tika, ibu kan manggilnya ibu ada makanan buat Tika. Si Tika dibuka, ternyata kata Tika bilangnya gini, ibu tahu nggak, ini makanan yang aku pengen banget dari kemarin. Aku pengen ngomong sama Rijal itu, takut katanya nggak berani. Kebetulan ibu ngasih, makasih ya bu. Dimakan ya nak ya, jangan disisakan. Dimakanlah, dimakan sama Tika. Itu pengakuan anak ke saya. Saya shock saya maksudnya kok bisa setega itu dia gitu tuh. Artinya kan saya ikut andil di situ, ya kan. Walaupun saya nggak nyangka endingnya bakal begitu gitu. Saya bilang gila kamu beneran. Bener-bener di luar dikira pikiran saya nggak akan seperti ini. Udah gitu, saya udah ngobrol sama Ana, saya keluar. Saya ketemu tuh sama Rijal, anaknya Ana tuh, suaminya mendiang Tika. Saya bilang, "Tantu ini ya, ikut berduka ya, yang sabar." Iya sih tuh, terima kasih. Harusnya tuh, dia cerita ke saya akhirnya. Harusnya malam itu tuh saya tuh nggak ngizinin Tika pergi gitu aja. Kenapa? Jadi malam itu tuh Tika itu minta diantar ke kamar mandi Mang Dia ngebangunin suaminya, katanya kalau kata suaminya bilangnya gini, saya tuh denger dia bangunin, saya tuh denger bangun si A gitu kan, Tika pengen ke kamar mandi, saya tuh denger, tapi entah kenapa mata saya tuh nggak bisa buka, ngantuk luar biasa, kata si Rijal ini bilangnya. Terus gimana, saya bilang kayak gitu, saya tuh denger suara Tika langkah tek ke kamar mandi. Sekitar 5 menit atau 10 menit saya tuh ngedenger teriakannya Tika gitu kan. Saya lari kan, saya refleks lari gitu kan, istri saya menjerit gitu, takut kenapa-napa. Sebelum masuk kamar mandi kayak ada sesuatu yang keluar, sosok tinggi gede gitu, tapi bayangan. Saya langsung lari kamar mandi, nggak taunya istri saya itu sudah dalam keadaan lidahnya melet sampai sini, sama bersimbah darah, janin kami menghilang. Panjang sekali keluarnya. Iya, ke sini. Seperti ditarik gitu ya. Sepertinya. Dia nggak cuman kehilangan istrinya tapi kehilangan anaknya. Jadi janinnya menghilang gitu Bang, nggak tahu kemana. Udah bersimbah darah aja. Tuh. Harusnya tuh saya tuh nggak begitu, soalnya sebelum kejadian itu, malam-malam sebelumnya Tika itu selalu ke saya tuh, kata suaminya ke saya itu bilangnya gini, aku kok sering banget ya katanya mimpi didatengin ular kayak gitu tuh, aku tuh sama ular itu tuh kayak mau dimakan kayak gitu tuh. Jadi mimpinya tuh berturut-turut 3 hari, dan saya juga udah ngomong ke ibu, kata Rijal tuh bilangnya. Saya bilang ya sudahlah, udah seperti itu, yang sabar ya. Saya cuma bilang gitu, walaupun saya tahu itu perbuatan emaknya, saya kan nggak mungkin ngomong begitu kan Mang nggak mungkin. Saya cuma ngomong ya ampun kok sampai ngeri begini ya.
Jadi usaha anak itu sampai buka cabang sampai yang namanya dia beli renovasi rumah, ya kan, sampai renovasi rumah, dia sampai beli mobil CR-V, ada juga mobil operasional juga, Carry juga ada, Alphard juga dia punya, itu pokoknya dalam 1 tahun itu dia buka cabang 1. Yang namanya usaha tuh melejit lah. Jadi seperti yang dia bayangkan, seperti yang dia mau dari awal-awal. Semuanya Bakso. Jadi dia buka cabang, yang pertama kan di rumah, dibuka cabang dia di kota. Karena saya dapat panggilan kerja lagi, ya kan, saya ngomong memberanikan diri ke Ana. Saya bilang, nah kayaknya saya mau resign, saya dapat kerjaan baru. Ana diem, si Ana diem. Coba dipikirkan lagi, kata Ana. Soalnya saya butuh orang banyak nih, Tin. Apa kamu malu kerja jadi kasir? Kata gitu. Saya bilang, enggak, saya nggak malu jadi kasir. Pak, kamu nawarin saya tuh, pegang cabang saya aja yang di kota. Enggak, saya mau kerja di tempat lain kayak gitu, makasih gitu kan. Ya sudah, terserah kamu aja kalau seperti itu sih, kata. Kalau maunya gitu. Udah berapa lama tuh anak ini gini, sekitar ada semingguan lah Mang dia ke saya telepon, Tin ke rumah deh gitu kan, ada sesuatu yang saya pengen omongin gitu, dia bilang. Ya udah, nanti saya ke sana deh gitu. Jam berapa? Jam 8 aja ya, besok jam 8 malam kamu ke rumah. Ada sesuatu, saya juga pengen ngasih kamu sesuatu, kata anak. Oke, saya bilang. Jadi besok tentuin nih besoknya jam 8 saya sama suami saya sama anak saya datang ke rumahnya Ana gitu. Udah nunggu kan, karena di situ kan Mang jadi nggak kayak tadinya tuh waktu saya kerja di situ, udah ramai orang ya, udah banyak orang gitu. Ibunya di atas, Mbak, katanya sebentar ya saya panggilkan, kata asistennya di situ tuh, asisten rumah tangganya. Tadi udah punya asisten rumah tangga kan. Nanti sebentar Mbak sama sama Masnya duduk aja di sini, nanti saya panggilkan, katanya. Berapa lama ya, 5 menitan lah. Nah, di jalan turun anaknya yang gede tuh, yang suaminya Tika. Turun ke bawah tuh, dia bawa koper. Saya tanya, kamu mau kemana? Iya saya dapat kerjaan di luar pulau di Palembang, katanya gitu. Karena saya tahu kan dia kerja di ekspedisi. Saya tahu saya itu anaknya yang gede itu kerjanya kan di ekspedisi gitu. Saya bilang, oh gitu, mau berangkat? Iya, soalnya ini juga pesawatnya berangkatnya besok pagi, jadi saya malam ini udah harus berangkat, katanya, ke Jakarta, katanya gitu. Oh ya udah, hati-hati. Jadi si anaknya yang besar ini ke saya tuh nyamperin saya kan, gitu kan, bisik-bisik. Tuh gimana ya, ibu kok sekarang jadi gini ya? Gini gimana gitu kan? Iya, saya tuh kemarin malam melihat ibu, dia lagi ngomong begitu dari atas itu, Ana tuh datang. Dedehem gitu. Ya kita kan terputus kan ngomongnya. Kalau yang saya tafsir itu kayaknya anaknya yang paling besar ini sudah mulai curiga Mang Kalau dari cara dia menyampaikan ke saya, dia kayak mergokin emaknya lagi ritual tuh. Seperti kayak gitu. Cuma karena emaknya keburu datang, si anak ini keburu datang, jadi keskip gitu ngobrol sama sayanya. Karena dia juga kan ngejar pesawat yang Jakarta ini gitu tuh untuk besok pagi. Jadi nggak ada komunikasi lagi, stop sampai di situ. Dia pamitan di anaknya yang paling besar ini pergi, saya ngobrol sama anak. Kata anak, kita ngobrolnya di ini basa-basi dulu lah sebelumnya kan sama suami saya, salim segala macam sama anak-anak. Si anak ini kita ngobrolnya jangan di sini ya, kata anak. Jadi saya tuh ngobrol sama anak tuh 2 mata. Jadi suami saya di ruang tamu, saya sama anak itu dibawa ke ruangannya dia gitu. Tin, katanya, ini kan selama ini kan Tin kan udah baik nih ke saya.
Titin tahu lah gitu kan gimana saya dari awal sampai sekarang sukses ini gimana. Jadi saya ingin memberi sesuatu sama Titin katanya. Jadi Mang dia tuh ngeluarin amplop cukup tebal lah. Kalau di ini mungkin ada 8-10 mungkin ada mungkin 10 jutaan kayak gitu. Soalnya saya nggak tahu isinya berapa banyak. Ini buat Titin katanya. Karena saya tuh tahu percis Mang uang itu dia dapat dengan cara apa saya tahu. Ya nggak lucu aja kan. Maksudnya saya takut ngefek lah ke badan saya atau kalau dimakan sama keluarga saya ke anak atau suami saya gitu kan nanti ngefeknya jadi apa atau apa gitu. Jadi saya nggak mau, saya tolak. Ana marah pasti, dia kecewa itu. Tapi untuk ngomong yang nggak enak nggak, cuman mimiknya dia marahnya. Saya nggak sampai hati kalau berbuat sesuatu ke kamu. Saya bilang saya nggak mau. Terima kasih, saya nggak mau. Tetap saya tolak. Saya pamit pulang. Saya pamit sama anak karena saya nggak mau lama-lama ya. Takutnya anak-anak suami saya dikasih diminum. Saya memang dari rumah juga nanti jangan diminum. Kalau dikasih makan dikasih minum dan di rumahnya embu. Saya kan anak saya manggilnya kan anak kan embu. Di rumahnya embu jangan ini ya, jangan dimakan ya, jangan diminum ya gitu udah wanti-wanti. Cuman kalau karena udah gitu saya pengen buru-buru pulang lah Mang saya udah nggak kerja di situ lagi kan, jadi cerita baru itu bermunculan tuh Mang jadi orang-orang sekitar tuh udah mulai curiganya kenapa. Jadi ada satu cerita, jadi ada satu kejadian karyawannya anak ini meninggal yang di rumah. Meninggalnya itu sama kayak almarhumah Tika di kamar mandi juga. Jadi jatuh di kamar mandi. Sama katanya itu kan yang namanya di kampung ya, gosip kayak gitu kan cepet nyebar tuh. Banyak gosip-gosip begitu. Kamu kan waktu itu kerja kan sama anak gitu kan. Ada tetangga ngomong begitu. Iya tapi saya mah nggak tahu tuh, nggak ngerti, udah lama juga nggak komunikasi, saya bilang kayak gitu. Nah, anak saya yang kecil si Enok, ya, mama Enok mau cerita katanya ke saya tuh. Jadi si Enok ini punya teman satu kelas namanya Dede ini ponakannya anak. Nah, anak kan punya adik tuh Mas Pardi. Jadi ini anaknya Mas Pardi, Dede tuh satu kelas sama si Enok. Katanya Enok tuh kan kalau mau berangkat itu kan pasti ke rumah Dede. Jadi kalau misalnya mau ke rumah Dede tuh Enok tuh dipanggil sama Embu. Katanya anak ini panggilnya Embu. Nok cantik mau berangkat sekolah ya gitu kan, sini dulu. Embu tuh ngasih sama Enok tuh 100.000. Sama Enok diambil ya. Besoknya ngasih begitu lagi mah, kata anak saya tuh, kata si Enok. Tapi sama Dede tuh nggak pernah ngasih tahu mah, kata si Enok. Terus Dede yang ngomong ya ke Enoknya, kamu perasaan sama Embu dikasih aja sih, aku sih nggak pernah. Kata Enok, ya udah kamu mau tade. Jadi uang 100.000 yang hari ketiga itu dikasih sama si Dede. Kata Enok, habis itu tuh mah tahu nggak mah, Dede tuh sakit. Enok nggak pernah lihat Dede lagi. Kata saya gini, uang yang 200.000-nya kemana? Yang 2 hari itu dimasukin ke masjid sekolah. Kan kata mama, Enok gak boleh nerima uang dari Embu. Terus sekarang Dede gimana? Masih sakit? Katanya sih iya, katanya kata anak saya. 2 hari si Enok cerita gitu, Mas Pardi adanya anak telepon ke saya. Tin katanya gitu, ini saya Mas Pardi. Iya Mas, kenapa gitu. Itu bener tah si Enok anak kamu tuh dikasih uang gitu tuh, sama ini sama anak gitu, sama mbak saya gitu kan. Ceritanya sih gitu, saya bilang kayak gitu. Emang kenapa Mas? Ini uang yang 100.000 itu katanya terakhir dikasih dikasih ke si Dede, ke anak saya. Jadi posisinya waktu itu Mas Pardi nggak di rumah Mang lagi di luar kota gitu tuh kejadian itu tuh. Jadi pas si Dede ngejajanin uang itu tuh katanya malamnya
menurut Mas Pardi dia tuh muntah-muntah darah. Wah, saya nggak tahu tuh Mas gitu kan, saya nggak ngerti kalau masalah itu, saya bilang kayak gitu ke Mas Pardi. Soalnya ini kok aneh, masa iya orang dikasih uang habis itu kok masa langsung muntah darah, saya bukan nyurigain kamu loh gitu. Katanya ini kata Mas Pardi, saya nggak tahu Mas, kalau masalah itu saya nggak ngerti, saya tutup handphonenya, teleponnya saya tutup gitu tuh. Sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan saya dikasih kabar sama suami saya, Mah katanya, Papa dapat ini nih, dapat kerjaan di luar kota yang mengharuskan kita pindah kita, jadi saya tuh harus ikut gitu loh Mae. Jadi anak-anak juga kalau bisa mah dibawa aja lah gitu. Jadi ikut saya tuh. Jadi kurun waktu itu pas saya meninggal ikut sama suami saya itu, usaha Ana ini berarti udah 4 cabang Mae. Kalau ngomongin lost contact mungkin udah lost contact, udah nggak ngobrol lagi ya. Saya taunya cerita aja Mang Jadi katanya gini, si Mas Pardi ini adiknya Ana karena sudah curiga ini hal yang nggak beres, jadi dia itu ngobatin anaknya ini ke orang pinter buat ngobatin anaknya yang muntah-muntah darah itu. Ternyata setelah diobatin, ternyata baru ketahuan kalau si Dede ini mau ditumbalkan oleh Ana, kakaknya Mas Pardi. Akhirnya minta tolong kan, gimana caranya anak saya jangan sampai jadi tumbal. Saya nggak mau dong orangnya kaya anak saya yang ditumbal. Jadi gimana caranya supaya menyelamatkan Dede ini sama si orang pinter. Anak kalah ternyata Mang jadi gagal. Si Dede ini nggak jadi tumbal. Proses waktu ngobatin ini nggak tahu si Dede. Prosesnya itu kalau kata Mas Pardi sih katanya langsung ke rumah. Di situ langsung ke rumah. Langsung ketahuan si pelakunya. Setelah Dede sembuh, Mas Pardinya nanya sama orang pintar ini, ternyata si Dede ini mau ditumbalkan dijelaskan si Mas Pardi ini langsung tendensiusnya pasti ke Ana, karena dilihat Ana ini kan tambah turun, usahanya tambah turun kayak gitu loh Mae. Jadi si Ana ini melakukan ritual pesugihan siluman ular Gunung Wilis. Saya pribadi kan udah di luar kota tuh, jadi udah hilang kontak, jadi saya nggak, yang terjadi sama anak saya nggak tahu, anakmu seperti apa saya nggak tahu. Yang itu kabar terakhir yang saya dengar itu dari Mas Pardi. Jadi pindah ke luar kota? Saya pindah ke luar kota. Ke kota apaan? Ke Jakarta, ikut suami. Enggak, pokoknya selang beberapa lama, sudah bertahun kayak gitu, saya pulang. Pulang itu kok kondisi keadaan rumahnya anak kayak gitu, yang tadinya rame itu kan warung bakso itu sepi Mang nggak ada orang, kayak tutup tuh. Saya kan cerita ini nih tanya-tanya sama orang-orang sekitar ya, sahabat saya di mana gitu, apa yang terjadi kayak gitu tuh. Ana linglung katanya, si Ana ini ternyata linglung Mang karena menghadapi usahanya satu-satu itu turun, bangkrut kayak gitu. Mulai dari cabang 1, cabang 2, cabang 3, dia kan punya 4 cabang, habis tanpa sisa. Jadi mungkin dianya depresi, dianya linglung gila. Keberadaan anak pun saya nggak tahu ada di mana. Sekarang masih ada kabar dari Ana? Saya nggak tahu keberadaan dari keluarganya mungkin? Nggak tahu ya? Nggak tahu Mang Masih hidup nggak kira-kira? Saya kurang tahu kalau masih hidup atau enggaknya, soalnya sepertinya keluarga pun putus hubungan sama dia kejadian itu. Serem ya, tragis akhirnya. Jadi gara-gara ingin maju, akhirnya begini. Suaminya nggak ada ya, Ana itu? Single parent. Nggak sempat kawin ya? Nggak. Teh Titin, terima kasih ya, kisahnya menginspirasi bahwa kita jangan sampai melakukan pesugihan begitu. Sedikit pesan untuk penonton MM. Pesan dari saya, apapun yang terjadi disyukurin saja. Allah itu tidak akan memberi cobaan yang lebih dari kemampuan umatnya gitu. PHK menyeret Teh Titin ke dapur yang salah. Doa yang berubah arah membuat Rizky datang dengan sangat deras.
Ana tersenyum oleh Rizky yang cepat itu. Menandakan pesugihannya berjalan dengan lancar. Namun, tragedi menyusul tanpa aba-aba. Kehilangan mengetuknya perlahan. Dan saat semuanya jatuh, tersisa satu kebenaran. Bahwa jalan pintas selalu punya rencananya sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.